bersama saya Prof Dan sebagai host kalian. Nah, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber yang hebat di bidang pakar telekomunikasi dan juga pakar komunikasi. Nah, bisa diperkenalkan Prof Ahmad. Oke guys, iya oke. Di sini saya diundang sama Prof Dan di acara Ganas Gagal Lunas. Oke. Ya, Prof Ahmad, kan kita di sini mengundang dari berbagai pakar untuk mencarikan solusi nih untuk teman-teman semua yang merasa dirugikan dari maraknya pinjaman online. Nah, menurut Prof Ahmad nih, bagaimana sih tips dan trik untuk membedakan antara pinjol ilegal dengan pinjol online yang sudah resmi? Nah, kita lihat dari jawaban Prof. Nah oke nih teman-teman Ganas. Jadi sekarang itu kan lagi marah dengan pinjol ya. Orang itu siapa sih ngebut pinjol ya Prof? Bener nggak? Benar sekali. Karena pinjol itu solusinya Prof. Iya. Bener Karena kan? banyak nih anak muda yang pengen gampang, nah, nyari cepet, tapi kilat 5 detik ke 5 menit Prof, cair ya. biasanya Prof. Biasanya 5 menit cair. Nah oke. Itu terus cair. Nah untuk teman-teman Ganas, jadi beberapa dilansir ya dari OJK itu banyak keuangan OJK itu berikut ciri pinjaman ilegal itu ya. Salah satu itu dia tidak bunga pinjamannya itu lebih besar ya, biasanya dendanya itu Bang. Pertama itu tidak terdaftar, tidak berizin dari OJK. Nah kedua itu dia menggunakan SMS atau WhatsApp. Contohnya gimana? Misalnya ada penawar-penawar nih, kebetulan nih teman-teman Ganas lagi butuh uang untuk menutupi pinjol yang legal. Pasti kan teman-teman Ganas kan udah bingung nih, pinjam ke teman gak bisa ya bro, pinjam ke saudara susah. Otomatis nah ada WhatsApp dari pinjaman ilegal, nah teman-teman pasti bakal mau. Nah itu yang ilegal ya. Terus ada lagi ketiga ini pemberian pinjaman yang sangat mudah, nah itu ilegal contohnya ya. Terus bunga atau biaya pinjaman serta dengan tidak jelas. Nah ini biasanya kalau pinjol-pinjol ilegal ini menjanjikan manis di depan, pahit di belakang bro. Benar. Beda sama mungkin legal. Legal itu pahit di depan biasanya bro ya. Manisnya di belakang. Ya, berarti kalau legal itu kan setidaknya kalau dia tidak ada kendala apa-apa di OJK pasti limitnya bakal besar, itu kalau legal. Nah itu untuk teman-teman Ganas, hati-hati yang bermain di pinjol ilegal. Nah itu terus ancaman terornya nih. Nah ini nih yang sering terjadi di ancaman teror ilegal nih, yang sampai bilang apa tuh Prof ya? Bayar utang kau. Kalau ilegal ini banyak nih. Ada Nah, kata-katanya. Nanti kita bisa ini ya. Katanya ini sekat ya. Nah itu ancaman teror, intimidasi. Nah intimidasinya kalau di ilegal ini untuk teman Ganas, mental kita rubah. Biasanya dia mengancam kita, terus pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar. Nah itu banyak tuh biasanya tuh teman-teman Ganas tuh. Maka kalian harus kuat-kuat mental nih. Makanya nanti mental tuh bisa belajar sama Prof Uut nih, Prof Dan nih. Kebetulan Prof Uut ini nggak hadir nih. Nah terus tidak mempunyai layanan pengaduan, nah itu salah satunya ilegal. Dia tuh nggak punya layanan pengaduan yang resmi, namanya ilegal yang dilarang dan pemerintah sudah itu undang-undang. Nah terus meminta akses seluruh data pribadi yang ada. Nah itu yang bahaya nih teman-teman Ganas nih. Biasanya kalau ilegal ini ketika kita minjam, kita ganas, itu pasti akan ngelink ke teman-teman kita. Bisa ke saudara kita, mungkin ke kerabat kita, kan kita malu tuh. Nah nanti balik lagi ke poin 5, mental kitanya itu. Nah terus dia nih yang ke 9 ini, pihak yang menagih itu tidak mengantongi sertifikasi atau penagihan. Biasanya kalau ilegal itu ya itu dia nggak mengantongi surat resminya atau disebut dengan AFVI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Itu yang ilegal ya. Oke sahabat Ganas, itu sementara yang pinjol ilegal. Kalau legal apa aja sih kriterianya? Nah ini pertama terdaftar dan terdaftar dari OJK. Nah dia itu selalu diawasi dengan OJK nih bro. Kedua, pinjol legal ini tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi. Biasanya dia itu misalnya secara resmi ada di aplikasi, banyak tuh ya di aplikasi fly
Play Store yang berlambang OJK itu udah pasti itu resmi Prof. Resmi ya, yang ada gambar logo OJK. Logo OJK. Tapi maaf nih teman-teman, ada juga lambang OJK aja kata dia semi ilegal. Nah, itu yang bahaya teman-teman. Oke, jadi kita harus update terus ya. Nah, itu Prof. Kita harus banyak tahu informasi-informasi antara mana pinjol ilegal, mana pinjol ilegal. Nah, ketiga, pemberian pinjaman akan diseleksi terlebih dahulu. Benar. Kalau kita pinjol di ilegal itu agak susah. Pasti butuh prosesnya. Itu enggak gampang seperti semudah yang di ilegal. Nah, keempat, bunga atau biaya itu pinjaman itu transparan. Biasanya kalau pinjol legal itu dia lebih transparan, lebih fleksibel, lebih terus terang. Beda dengan pinjol ilegal, manis di depan nanti pahit di belakang. Kalau pinjol legal ini pahit di depan tapi masih di belakang karena limit kita bakal tinggi. Kayak gitu Bro. Nah, peminjaman yang tidak membayar setelah batas 190 hari itu akan masuk daftar hitam atau blacklist atau fintech data center, sehingga peminjam ini itu tidak dapat meminjam dana atau plafon fintech. Nah itu, jadi ketika teman-teman minjam di aplikasi legal pinjol, nah kalau teman-teman 90 hari nggak bayar dipatahin, itu bahkan kena blacklist dari si aplikasi legal ini. Pasti teman-teman nggak bakal bisa untuk pinjam lagi karena dia bakal ngelink ke semuanya ke aplikasi-aplikasi legal, kecuali di aplikasi ilegal itu teman-teman bisa. Nah, terus yang 6 ini mempunyai layanan pengaduan. Nah, ini kalau pinjol legal ini biasanya mempunyai pengaduan yang resmi. Ya, seperti CS yang yang selalu ramah. Nah, seperti yang ilegal, Bos. Nah, terus 7, mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Nah, iya. Kalau legal ini itu sangat jelas, misalnya kantornya di Jakarta Selatan dan apa itu pasti jelas nggak datengin. Tapi kalau ilegal, nah kantor ini biasanya goib Bos. Goib nih. Kadang. Nah dia pun dikontrak menjadi kantornya itu. Nah itu ya. Iya sobat ganas ya. Ingat tuh kalau yang ilegal. Nah terus hanya mengizinkan akses kamera atau mikrofon dan lokasi pada gawai pinjaman. Nah itu pihak penagih wajib memiliki sertifikasi yaitu. Jadi kalau si ilegal ini wajib tuh menunjukkan misalnya dari pinjol legal ani itu harus punya ditekan oleh IT yang itu aplikasi fintech perusahaan Indonesia. Nah itu perbedaan dari antara pinjol legal dan ilegal. Oke. Ya itu ya guys, sangat menarik penjelasan dari Prof Ahmad dan sangat berbobot sekali ya. Kemudian dari siap ganas ada yang mau bertanya nih? Ya nanti ditulis di kolom komentar saja seputar pertanyaan, kalian bisa tulis di komentar di channel ini ya. Nah mungkin itu saja Prof dari saya. Terima kasih. Sebelumnya kita juga mempunyai jargon Prof kalau di sini. Nah kalau bintang tamu saya undang di sini kita punya jargon di sini. Apa tuh Prof? Nah jargon yang pertama tetap tenang dan jangan panik. Nah, tetap tenang, jangan panik, tetap di Ganas. Ganas Podcast.